Pada hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi biokimia tentang daur fosfor. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Dawis Wijaya, absen 31. Nama saya Bernardikta Gisela Permatasari, nomor absen 4. Nama saya Sisila Angela Anggraini Naif, absen 34. Saya Kesya Putri Arianto, absen 22. Saya Michelle Tristiawati, absen 26. Saya Safela Fenia Santoso, absen 32. Saya Sarah Firliantoni, absen 33. Apa sih peran fosfor itu? Fosfor adalah unsur kimia yang memiliki lambang P dalam tata nama senyawa kimia dan memiliki nomor atom 15. Fosfor merupakan satu-satunya unsur yang nggak melibatkan atmosfer, melainkan banyak ditemui di batuan litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Jadi fosfor nggak ada hubungannya dengan udara yang mau hirup, dan juga nggak ada yang ditemukan dalam bentuk unsur bebasnya. Meskipun fosfor ini penting bagi kehidupan kita, tapi fosfor sendiri agak susah diperoleh. Ya karena itu tadi, biasanya fosfor diikat dalam bentuk bantuan atau mineral dalam tanah. Buat memperoleh fosfor, maka batuan tersebut harus dipecah atau dihancurkan dulu. Itulah mengapa siklus fosfor lebih lambat dibandingkan dengan siklus lainnya. Bahkan fosfor merupakan unsur yang paling sedikit dan terbilang langka, karena keberadaannya yang sebagian besar terkunci di dalam mineral tertentu dan sulit dimanfaatkan oleh kehidupan. Deskripsi fosfor. Proses perubahan fosfor anorganik menjadi fosfor organik yang kembali lagi menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Material organik fosfor. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Mengapa organik berasal dari makhluk hidup? Karena bahan organik alami mengacu pada sumber besar senyawa berbasis karbon yang ditemukan dalam lingkungan alami dan rekayasa teres dan perairan. Ini adalah materi yang terdiri dari senyawa organik yang berasal dari kotoran dan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan dan hewan. Material anorganik fosfor tergantung pada benda mati, contohnya ada tanah, batu, air. Mengapa anorganik berasal dari benda mati? Bahan anorganik adalah semua bahan yang berasal dari benda mati. Gimana sih proses fosfor? Jadi, siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor melalui 4 tahapan dan berjalan lambat di alam. Proses yang pertama yaitu pelapukan batuan. Daur fosfor diawali dari sumber utama yang ditemukan di batuan yang melalui proses pelapukan. Pelapukan ini secara alami dipengaruhi oleh faktor hujan, cuaca, dan juga erosi, sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Lalu proses yang kedua, penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang terkandung dalam tanah itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme di sekitarnya. Lalu proses yang ketiga yaitu dekomposisi. Setelah fosfor akan kembali ke alam dengan proses penguraian atau dekomposisi, fosfat yang telah masuk ke hewan atau tumbuhan itu akan diurai oleh dekomposer, dan ketika tanaman atau hewan itu mati, dan fosfat organik akan kembali ke tanah. Lalu proses yang terakhir adalah mineralisasi. Proses daur fosfat akan dilanjutkan oleh peran bakteri di dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Lalu fosfor tadi akan terus berjalan ke siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Apa dampak fosfor pada manusia? Untuk yang pertama, fosfor bermanfaat sebagai bahan pembuat peledak. Apabila tidak digunakan dengan bijak, maka akan menimbulkan ancaman bahaya. Gas fosfor memiliki kemampuan menempel di usus, paru-paru, dan kulit selama bertahun-tahun.
Gas tersebut akan membakar dan menyebabkan nyeri berkepanjangan, bahkan jika korban yang terkena gas fosfor akan terus mengeluarkan gas fosfor hingga meninggal. Untuk yang kedua, pencemaran. Pencemaran atau polusi air dapat diakibatkan oleh kandungan fosfat dalam air yang berlebihan, sehingga masyarakat yang mengonsumsi atau menggunakan air yang tercemar dapat terkena beberapa penyakit seperti diare, cacingan, dan lain-lain. Yang ketiga, pembentuk asam nukleat dan fosfolipid dan ATP. Kesimpulannya, daun fosfor merupakan satu proses perubahan fosfor anorganik menjadi fosfor organik yang kembali menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Di alam fosfor berada dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfor anorganik pada makhluk hidup dan senyawa fosfor anorganik pada air dan tanah. Fosfor yang terkandung di bebatuan terkikis oleh air hujan dan mengendap di tanah. Tumbuhan menggunakan dan membentuknya menjadi senyawa organik bagi konsumen melalui ekskresi dan aktivitas dekomposer. Fosfor tersebut kembali ke tanah. Contoh gambar, fosfat dihasilkan dari pelapukan batuan dan tanaman mengambil ion fosfor dari tanah. Lalu fosfat dipindahkan dari tanaman ke hewan herbivora. Hewan herbivora dimakan oleh karnivora. Fosfat yang diserap oleh hewan dikembalikan ke tanah melalui ekskresi dan hasil dekomposisi tumbuhan dan bahan mati oleh mikrobia. Bahan tanaman mati dan produk limbah lainnya dibusukkan oleh bakteri. Setelah itu, fosfat dilepaskan ke lingkungan. Fosfat dalam tanah yang terkikis dan larut ke dalam air, dan terjadi penyerapan fosfat oleh batuan. Kita masuk ke dalam kehidupan siklus kimia daur fosfor. Penjelasannya, fosfor terbentuk dalam tanah dalam bentuk ion-ion anorganik. Anorganik merupakan bentuk yang terlarut dalam PO43-, H2PO42-, dan HPO42-, dan dapat diserap oleh tumbuhan yang digunakan untuk membuat membran sel. Fosfat juga merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan-tumbuhan di ekosistem laut karena tidak larut dalam air. Fosfor bereaksi dengan kalsium Ca2+, magnesium Mg2+, besi Fe3+, dan aluminium Al3+. Reaksi fosfor di tanah tergantung pada tingkat keasamannya loh. Fosfor terlarut dalam larutan tanah bereaksi dengan Fe dan Al, membentuk larutan rendah Fe dan Al fosfat. Reaksi penyerapan P terjadi pada di permukaan tepi hidrooksida, mineral lempung, dan karbonat.
Penyerapan umumnya terjadi oleh ikatan kovalen P dengan Fe dan Al di tanah asam dan kalsium karbonat CaCO3 di tanah basah. Reaksi presipitasi dan pelarutan sangat mempengaruhi ketersediaan P di dalam tanah. Pelarutan mineral P terjadi ketika mineral P larut seiring waktu dan mengisi kembali P dalam larutan tanah. Reaksi ini meningkatkan ketersediaan P. Pengendapan dan pelarutan merupakan proses yang sangat lambat. Pelarutan dan pengendapan P juga dapat terjadi karena perubahan potensi sumbu merah yang disebabkan oleh genangan air musiman atau berkala dan kekeringan tanah. Siklus mikroba P atau yang disebut dengan fosfor dari bentuk larutan anorganik ke bentuk organik tidak larut dikenal sebagai imobilisasi. Kebalikannya dikenal sebagai mineralisasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih.